Yang terhormat kepada Ibu Julisa selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Boleh di-next? Baik, di sini anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Clarissa Wijaya dengan NIM 038, kemudian ada Agnes dengan NIM 162, kemudian ada saya sendiri, Sofia Margarita dengan NIM 040, lalu ada Rifka Teresia dengan NIM 228, dan yang terakhir ada Beni Saputra dengan NIM 177. Baik, pada proyek kali ini kami akan membahas 4 bab. Yang pertama itu terdapat bab pendahuluan, kemudian bab kedua ada landasan teori, bab ketiga pembahasan kasus tentang PT Gojek Indonesia, bab keempat penutup yang diisi dengan kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Baik, saya akan membahas mengenai bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan proyek ini itu berisi tentang seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan manusia akan semakin banyak dan juga semakin beraneka ragam. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia ini ingin sesuatu yang tentunya mudah, cepat, dan juga praktis. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, khususnya dalam bidang jasa angkutan umum atau seringkali kita sebut sebagai transportasi online, serta mengatasi masalah kemacetan yang berlebihan, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan serta ide-ide dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya tersebut. Di Indonesia, muncul istilah jasa transportasi online atau jasa transportasi berbasis aplikasi. Seringkali kita sebut dengan ojek online. Kemunculan jasa transportasi ojek online ini tidak hanya sebatas mengantar atau menjemput para penumpang saja, tetapi mencakup jasa pemesanan antar makanan, jasa pengiriman barang, dan banyak jasa lainnya. Banyak masyarakat di Indonesia kemudian tertarik dan menggunakan aplikasi ojek online tersebut untuk memudahkan aktivitas mereka. Salah satu merek ojek online yang berhasil merebut para perhatian masyarakat saat ini adalah Gojek. Nah, Gojek ini sendiri telah dikelola dengan baik oleh perusahaan PT Gojek Indonesia. Perkembangan teknologi menjadi tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat dan tentunya akan terus meningkat. Bertambahnya jumlah data yang harus diolah, keterbatasan waktu dan tenaga, tingkat akurat dan tidaknya informasi, serta mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal-hal tersebutlah yang mendorong para manusia untuk menciptakan peralatan yang tentunya dapat mempermudah dan membantu mereka untuk mencapai sebuah tujuan. Terobosan informasi dan teknologi yang dilakukan oleh para perusahaan Gojek ini akan menghubungkan antara pengguna jasa ojek dengan si tukang ojek melalui sarana teknologi informasi atau alat elektronik tanpa harus kenal antara si tukang ojek dengan si pengguna ojek, serta jaminan keamanan akan situasi tersebut akan eh, terus meningkat sehingga keberadaan Gojek dapat diandalkan. Sejak awal kemunculannya, Gojek telah mencuri perhatian para kalangan masyarakat. Sampai saat ini, Gojek sudah tersebar luas di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jabodetabek, Makassar, Surabaya, Bali, Solo, dan banyak kota-kota besar lainnya. Aplikasi Gojek sendiri pun menawarkan pelayanan lainnya seperti GoRide, Gojek, GoCar, GoSend, GoFood, GoMart, GoShop, dan masih banyak pelayanan lainnya yang diberikan oleh aplikasi Gojek ini. Baik, dari uraian latar belakang yang telah saya paparkan, maka para penulis mengidentifikasikan masalah atau rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu PT Gojek? Yang kedua, apa visi, misi, dan struktur organisasi dari perusahaan Gojek Indonesia? Kemudian, yang ketiga, bagaimana sistem data analisis aplikasi PT Gojek yang semakin berkembang pesat? Yang keempat, apa saja ancaman dan kontrol yang ada pada PT Gojek Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana sistem big data serta jenis-jenis data analisis pada PT Gojek?
Sesuai dengan latar belakang masalah dan juga rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka para peneliti ini memiliki tujuan. Berikut ini tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah tentunya yang pertama ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai profil, latar belakang, serta sejarah berdirinya PT Gojek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui visi, misi, dan serta struktur organisasi perusahaan Gojek. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam sistem analisis data yang berjalan pada aplikasi ojek. Yang keempat, untuk mengetahui lebih dalam mengenai ancaman dan kontrol yang dilakukan pada perkembangan PT Gojek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana sistem big data dan jenis-jenis data analisis yang terkait dengan PT Gojek Indonesia. Baik, di dalam bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita akan membahas tentang bab 2 landasan teori. Di dalam landasan teori ini, kita akan membahas tentang big data. Apa sih itu big data? Big data itu adalah himpunan data yang sangat besar, kompleks, dan tidak dapat diolah oleh sistem komputer dan perangkat perangkat lunak konvensional. Di dalam big data ini mempunyai 3 konsep, yaitu 3FS, yaitu ada volume, variety, dan velocity. Kita akan membahas secara lengkap di karakteristik big data. Di karakteristik big data itu ada the TF of data dan juga ada additional dimensi. Kita akan membahas tentang TF of data dulu, yaitu ada volume yang adalah jumlah besar data yang dihasilkan dan disimpan oleh suatu entitas. Contohnya aja kayak data transaksi harian seperti Niaga, terus AOT, log service, dan arsip media sosial. Kedua, ada variety yang mencakup beragam macam jenis data, termasuk data struktural, data semi-struktural, dan data tidak struktural. Terstruktur. Contohnya aja untuk data struktur itu kayak basis data relasional, terus untuk data semi-struktural XML dan juga JSON. Dan terakhir, data tidak terstruktur, yaitu teks bebas, gambar, audio, dan juga video. Yang terakhir ada velocity, yaitu kecepatan di mana data dihasilkan, diproses, dan disampaikan. Contohnya aja melibatkan data streamer dari sensor, log server, dan juga media sosial. Untuk big data, karakteristik big data additional dimensi, itu juga ada 3, yaitu variability, yang mengacu pada variasi dalam format dan struktur data. Terus kedua ada veracity, yang mencakup keberagaman tingkat kepercayaan dalam data. Yang terakhir ada value, mengacu pada kemampuan data untuk memberikan nilai bisnis yang signifikan. Next, kita akan membahas tentang apa itu fungsi-fungsi dari big data. Fungsi dari big data memiliki 4, yaitu adalah pemantauan real time dan identifikasi masalah. Kedua, pengambilan keputusan cerdas dengan AOT dan AI. Ketiga, mendeteksi anomali dan perilaku yang menyimpang. Keempat, efisiensi biaya, waktu, dan performa aplikasi. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan big data. Untuk kelebihan big data sendiri, ada dapat mendeteksi penipuan, di mana kayak big data ini kita dapat membantu kita untuk mendeteksi kejahatan seperti digital phishing dan transaksi ilegal. Kedua, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini di mana kita akan meningkatkan produktivitas dari pengguna tersebut seperti volumenya, velocity, dan variasi. Lalu yang ketiga, memberikan insight yang tepat, di mana big data akan menyediakan informasi penting untuk membuat kita mengambil keputusan bisnis dan meningkatkan insight yang tepat. Lalu yang terakhir ada dapat mengembangkan produk lebih mudah, dapat memproses analisis untuk mengembangkan produk.
Next, akan membahas tentang kekurangan dari big data. Kekurangannya sendiri adalah yang pertama, kualitas data dipertanyakan. Kayak big data itu berasal dari sumber mana dan kualitas datanya itu dari mana. Yang kedua, kualitasnya kurang praktis datanya. Kekurangan tenaga ahli yang dapat menangani big data. Ketiga, resiko keamanan. Resiko keamanan dari big data ini juga sangat minimum dan perlu pemantauan dan peningkatan sistem keamanan. Lalu yang terakhir, membutuhkan hardware, di mana di sini untuk menganalisis big data kita harus mempunyai hardware yang mendukung dan mempunyai penyimpanan media yang besar. Sekarang kita akan membahas tentang extract, transform, dan load relevant. Yang pertama, ada tahap ekstraksi, yaitu adalah pengambilan data dari berbagai sumber seperti basis data legacy, sistem cold, hybrid, atau on-premise, dan pentingnya data yang dapat bergerak bebas yang membuat perusahaan mempunyai strategi data yang kompleks. Dua, yaitu tahap transformasi, yaitu adalah data yang dipindahkan ke sistem perantara atau target untuk membuat gudang data yang terstruktur. Lalu yang ketiga adalah tahap load, yaitu melibatkan pemindahan data yang sudah diubah ke tujuan baru dan dapat dilakukan secara full load atau incremental load. Next, kita akan membahas tentang apa itu struktur data, semi-struktur data, dan unstructured data. Untuk unstructured data itu adalah data yang terorganisir dan sesuai dengan bidang yang tetap. Contohnya aja itu seperti buku besar umum, lalu database relasional, dan sebagian besar jenis data spreadsheet. Yang kedua, semi-struktur data, yaitu struktur yang tidak memiliki struktur beragam. Contohnya aja seperti gambar, file audio, dokumen, media, sosial, tweet, email, video, dan presentasi. Lalu yang terakhir ada unstructured data. Sesuai dengan data ini, data yang tidak terorganisir. Dia diorganisir tapi dengan berbagai cara, tapi tidak sepenuhnya terorganisir untuk dimasukkan ke dalam basis data relasional. Contohnya aja XML, JSON, dan berbagai bentuk data yang diasirkan. Next, kita akan membahas tentang data analitik. Data analitik. Pengertian dari data analitik sendiri adalah kegiatan yang dalam menganalisis data masih mentah dan diproses dengan cara-cara tertentu sehingga mendapatkan kesimpulan yang akan menjadikan referensi untuk pengambilan keputusan. Fungsinya itu ada perhitungan statistik yang efisien, perhitungan yang lebih akurat, efisiensi waktu, solusi untuk bisnis, dan juga riset sebagai riset pasar. Lalu jenis-jenis data analisis sendiri terbagi menjadi 4, descriptive analysis, predictive analysis, diagnosis analitik, dan juga prescriptive analysis. Kita akan membahas tentang descriptive analysis. Yaitu adalah proses analisis data untuk memahami situasi saat ini dan mengapa kejadian tersebut terjadi. Contohnya aja Google Analytics. Kedua, predictive analysis, yaitu adalah proses analisis data yang memberikan prediksi tentang kejadian yang akan datang dengan menggunakan algoritma dan data masa lalu. Contohnya aja seperti situs e-commerce. Terus kita akan membahas tentang diagnostic analytic, yaitu jenis data yang memberikan diagnosa dari permasalahan bisnis dari suatu perusahaan. Contohnya aja analisis penyebab kerugian, penurunan laba, dan analisis varian. Yang terakhir, prescriptive analytic, yaitu adalah analisis data yang memberikan jawaban
mengapa sesuatu akan terjadi dan memberikan saran untuk kondisi yang akan terjadi di masa depan. Contohnya aja keputusan top level management. Lalu kita akan membahas tentang apa aja perbedaan dari deskriptif, diagnostik, prediktif, sama preskriptif. Untuk data deskriptif analisis sendiri mempunyai perbedaan di mana dia akan memberikan deskripsi tentang situasi dan kejadian yang berdasarkan data histori yang lalu. Kalau untuk diagnostik sendiri, dia akan memberikan diagnosa tentang penyebab permasalahan atau tren tertentu berdasarkan analisis dari data histori. Untuk prediktif adalah untuk memprediktifkan suatu kejadian di masa depan berdasarkan fakta atau data historis dan tren yang telah diidentifikasi. Untuk yang terakhir, prediktif analisis itu adalah suatu rekomendasi tindakan yang harus diambil oleh perusahaan berdasarkan analisis data. Contoh-contoh visualisasi atau analisisnya adalah seperti laporan keuangan tahunan, neraca, penjualan, dan portofolio investasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang validasi data. Di dalam jenis visualisasi data sendiri ada chart, table, grafik, geospatial, infografik, dan dashboard. Di dalam visualisasi data itu ada 10 macam bagan, yaitu bagan garis, yang dimana bagan garis ini salah satu jenis yang sering digunakan paling umum untuk membuat skenario tertentu dalam prosesan data. Contoh saja untuk berkomunikasi dengan audiens pasar untuk menentukan angka-angka perubahan selama jangka waktu tertentu. Lalu untuk plot sebar untuk menampilkan perbandingan antara dua angka dan atau variabel yang digariskan pada sumbu bagan. Lalu grafik batang sendiri adalah jenis umum yang digunakan untuk berbagai jenis skenario di industri bisnis. Keempat, bagan sinar matahari yang menampilkan tentang hierarki dalam data mentah dan menampilkan wawasan hierarki melalui serangkaian lingkaran konsentrik. Yang kelima, bagan Sankey digunakan untuk menjanjikan alur proses dalam suatu bisnis. Jenis ini memiliki serangkaian titik balik dan jalur yang menampilkan bagaimana suatu proses tertentu berubah dari satu titik ke titik lain. Yang keenam, bagan radar. Bagan radar itu adalah desain visualisasi dua dimensi yang dapat digunakan untuk menampilkan wawasan tentang dua metrik berbeda dalam suatu data. Lalu yang ketujuh adalah bagan skala light, yaitu adalah skala ordinal yang biasa digunakan untuk mengukur sikap, pengetahuan, persepsi, nilai, dan perubahan perilaku. Yang kedelapan adalah grafik perbandingan. Grafik perbandingan sendiri adalah desain visualisasi yang menggunakan batang berwarna komposit untuk menunjukkan wawasan perbandingan dalam periode tertentu. Yang kesembilan, bagan Pareto adalah salah satu contoh visualisasi data kreatif yang memperdayakan untuk mengkategorikan kejadian berdasarkan dampaknya terhadap sasaran atau sasaran strategi bersama. Yang terakhir adalah plot kotak dan kumis. Ini adalah desain visualisasi yang menggunakan bentuk kotak untuk menampilkan wawasan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang fraud. Apa itu fraud? Fraud adalah tindakan yang melibatkan manipulasi, penggelapan, atau perilaku tidak jujur dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan pribadi lainnya secara tidak sah atau ilegal. Itu adalah pengertian fraud secara umum. Tetapi kita akan membahas tentang pengertian fraud menurut para ahli.
Ada 2 contohnya, yaitu dari ACFE. Kalau menurut ACFC, fraud adalah tindakan penipuan yang disengaja yang dapat melibatkan penyalahgunaan kepercayaan ataupun kekuasaan untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan pribadi lainnya. Yang kedua, contohnya adalah Black Law di Dictionary, yaitu dalam kamus hukum Black Law Dictionary, fraud didefinisikan sebagai tindakan menipu yang disengaja untuk memanfaatkan orang lain biasanya dengan cara merugikan mereka. Fraud mempunyai triangle teori. Yang pertama, tekanan atau pressure, yang dimana tekanan ini akan memotivasikan seseorang untuk melakukan penipuan yang biasanya karena beban keuangan. Kedua, ada kesempatan atau opportunity, yang dimana kondisi kejahatan yang sangat mungkin untuk dilakukan. Jika ada kesempatan untuk dia lakukan, dia akan melakukan itu. 3, rasionalisasi, yaitu adalah sikap yang dimana memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Seseorang yang menganggap bahwa tindakannya dia tersebut itu adalah benar, dia tidak melakukan kesalahan. Kita akan membahas tentang computer fraud. Computer fraud sendiri adalah kecurangan atau penipuan, suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain dengan menggunakan teknologi. Contohnya ada penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, dan lainnya. Pengelompokan computer fraud sendiri dibagi atas 3, illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer, kedua illegal content atau konten tidak sah, dan ketiga adalah data forgery atau pemalsuan data. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis computer fraud. Jenis-jenisnya ini pun sendiri terbagi menjadi atas 7, ada phishing, malware, penyusupan sistem, pencurian identitas, manipulasi keuangan, penggelapan data, dan penipuan online. Kita akan membahas tentang pengendalian internal. Internal control menurut para ahli, menurut KOSO adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Entitas Direksi, Manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Kedua, menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi sendiri, internal control adalah meliputi struktur-struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendali data akuntansi, dan mendorong efisiensi. Yang terakhir, menurut Valeri, internal control adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan mengarahkan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan. Kesimpulannya adalah, internal control adalah fungsi bisnis utama bagi setiap perusahaan untuk melindungi inventor dari aktivitas akuntansi yang curang dan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan penggunaan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pengendalian internal. Di dalam internal control sendiri mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini akan menetapkan bagi semua karyawan bahwa pentingnya integritas dan komitmen untuk mengungkapkan dan menghilangkan ketidakwajaran termasuk penipuan. Contohnya aja, manajemen harus menerapkan sistem internal dan personal untuk memfasilitasi tujuan pengendalian internal. Kedua, ada penilaian resiko, di mana perusahaan harus teratur menilai dan mengidentifikasi potensi atau keberadaan resiko atau kerugian. Lalu yang ketiga ada memantau. Perusahaan harus memantau sistem pengendalian internalnya untuk kelangsungan hidup, di mana dipastikan bahwa melalui perbaruan sistem, penambahan karyawan, pelantikan karyawan, dan dapat kemampuan pengendalian internal yang berkelanjutan untuk berfungsi sebagai kebutuhan. Keempat adalah informasi atau komunikasi. Solid
dan komunikasi yang konsisten itu adalah suatu hal yang penting dari kedua sisi. Pertama, mempunyai kejelasan tujuan, peran, dapat menentukan keberhasilan pengendalian internal. Kedua, memfasilitasi pemahaman dan komitmen terhadap langkah-langkah yang harus diambil. Yang terakhir, ada aktivitas pengendalian, yang dimana ini adalah suatu proses kebijakan dan tindakan yang menjaga integritas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Jenis-jenis kontrol pengendalian internal. Jenis-jenis pengendalian internal itu adalah secara garis besar dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu preventif dan detektif. Pengendalian preventif itu adalah yang terbaik karena dapat mengurangi kebutuhan untuk mendeteksi kesalahan setelah kejadian terjadi. Contohnya saja pengendalian internal preventif itu seperti program pelatihan, pengujian obat, firewall, cadangan komputer, dan server, semuanya merupakan pengendalian internal preventif yang mencegah terjadi kejadian tidak diinginkan. Lalu ada pengendalian detektif. Pengendalian internal detektif sendiri adalah mendeteksi masalah kesalahan yang terjadi. Pengendalian internal detektif akan menemukan suatu masalah sebelum menjadi masalah yang signifikan. Contohnya saja, audit internal, rekonsiliasi, pelaporan keuangan, dan laporan inventaris fisik. Yang ketiga, ada korektif. Pengendalian internal korektif sendiri adalah pengendalian yang menemukan suatu masalah. Pengendalian ini dapat mencakup tindakan disipliner, pengarsipan, perbaikan, dan modifikasi perangkat lunak dan kebijakan baru. Contoh saja seperti kelemahan dan risiko umum perusahaan yang sebelumnya dievaluasi melalui penilaian risiko komprehensif atau pengendalian detektif secara audit. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas chapter 11, Control for Information Security. Control for Information Security adalah pada langkah-langkah tindakan yang diambil oleh organisasi untuk melindungi informasi data dari aksi yang tidak sah, kerusakan, atau kebocoran. Pengendalian ini dirancang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, prinsip-prinsip control for information security itu ada 3, ada rahasia, integritas, dan ketersediaan. Yang rahasia itu memastikan bahwa data informasi sensitif hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang berwenang. Kalau integritas, prinsip ini berfokus pada pencegahan modifikasi, penghapusan, atau gangguan data yang tidak sah. Ketersediaan ini membahas tentang menjamin bahwa informasi yang dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pengguna yang berwenang yang bisa mengakses. Jadi ini tuh melindungi terhadap gangguan digital sistem dan serangan penolakan lainnya tidak sah. Lalu ada understanding targeted attack. Meskipun banyak ancaman keamanan seperti informasi, virus, worm, dan bencana alam dan lainnya, tapi kesalahan manusia tetap saja tidak bisa ditargetkan. Lalu ada proses user access control, itu di mana proses untuk mengelola dan mengendalikan hak akses yang dimiliki oleh pengguna atau entitas terhadap sistem informasi atau sumber daya tertentu. Tujuan utama dari kontrol akses adalah memastikan bahwa setiap pengguna atau entitas hanya memiliki akses ke informasi dan fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu ada 10 jenis-jenis control for information security: administrative, technical, physical control, access, network security, cryptography, incident response, security awareness and training, application security, business continuity, and disaster recovery. Lalu ada chapter 15, ya, the expenditure cycle, processing to cash disbursement. Teori Big Bang. Teori Big Bang itu konteks data biasanya terkait dengan pertumbuhan besar dalam volume dan kompleksitas data seperti yang terjadi dengan perkembangan teknologi, informasi, dan internet.
Di sini OLAP sama OLTP. Online Entry Processing itu penekatannya dalam aktivitas dan keputusan tingkat tinggi. Kalau OLTP itu Online Transaction Processing, pendekatan atau sistem pengolahan data yang dirancang untuk mendukung dan mengelola hasil bisnis harian secara online. Lalu ada 6 Implementation and Authorization, Segregation of Data, Supervision, Accounting Records, Independent Verification, and Access Control. Lalu TLOS, TLOS, teknologi, ada economic, legal, sama operational, dan terakhir itu ada scheduling. Chapter 22 ada Introduction to System Development and System Analysis. Nah, artinya itu apa sih sistem pengembangan dan analisis sistem? Bagian dari integral dari siklus hidup yang pengembangan sistem yang mencakup berbagai langkah dan proses yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dan efisien. Yang pertama ada change in user or business needs, perubahan dalam kebutuhan pengguna atau bisnis yang merujuk pada perubahan yang terjadi dalam tuntutan atau harapan pengguna atau kebutuhan bisnis suatu organisasi. Ini adalah aspek yang dialami dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan berkembang. Lalu ada product life cycle atau siklus hidup produk, konsep yang menggambarkan perjalanan produk dari saat diluncurkan hingga akhir ditarik di pasar. Lalu ada planning system development, perencanaan pengembangan sistem. Jadi melibatkan serangkaian langkah dan keputusan yang dirancang untuk merencanakan dan mengarahkan proses pengembangan sistem informasi atau aplikasi. Lalu ada feasibility analysis, tahap dalam siklus pengembangan sistem di mana proyek dievaluasi dari berbagai sudut pandang untuk menentukan apakah pelaksanaannya tuh layak atau tidak. Lalu ada the system development life cycle. Ini kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah-langkah atau fase yang ditempuh dalam pengembangan sistem informasi atau aplikasi. Next ada chapter 22 AIS atau Accounting Information System Development Strategies. Pada strategi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi untuk mendukung kebutuhan akuntansi dan pelaporan dalam suatu organisasi, itu dirancang, prosesnya itu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem yang mengotomatiskan dan memfasilitasi proses akuntansi. Ada 4 ya, ada 4 strateginya tuh, ada pembelian softwarenya, ada proses manajemennya, terus ada internal control dalam manajemen sistemnya. Jadi langkah-langkahnya kita harus tahu nih langkah-langkah pembelian software benar tuh apa, bagaimana cara kita memilih software benar, gimana caranya kita dapatkan software yang sesuai kebutuhan. Lalu habis itu ada business process manajemennya, lalu ada internal control-nya. Internal control-nya ini apakah prosesnya ini berjalan dengan lancar, kalau enggak berarti tidak layak seperti itu. Dan terakhir ada prototyping. Prototyping itu hanya menyederhanakan perkembangannya gitu. Lalu chapter 24 ada System Design, Implementation, and Operation. Tahap-tahap kritis dalam siklus hidup pengembangan sistem. Tahap ini mencakup merincikan desain sistem yang telah direncanakan, mengimplementasikan dalam bentuk fisik dan menjalankan operasi secara rutin. Lalu ada 3 nih, ada metodologi pengembangan sistem waterfall, ada conceptual system design, sama physical system design. Jadi abis membuat metodologinya, membuat konsep, lalu fisiknya dikasih lihat dalam physical system design-nya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Beni. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan kasus. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan kasus. Ada di mana kelompok kami memutuskan untuk menganalisa kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada perusahaan Gojek, di mana banyak sekali yang dapat kami analisis atau kami peroleh terkait penerapan di sistem Gojek terhadap pemberlakuan atau penerapan dari sistem informasi yang berlaku yang berupa pertama ada klasifikasi sistem informasi yang digunakan oleh Gojek. Yang kedua ada analisa big data. Yang ketiga ada business intelligence. Yang keempat penerapan North Star metric terhadap Gojek. Dan yang kelima ada analisa laporan keuangannya. Nah, sebelum kita memasuki ke kasus pembahasan, alangkah baiknya kami akan menjelaskan sedikit terkait tentang perusahaan Gojek.
Nah, saya akan membahas profil perusahaan Gojek. Nah, jadi Gojek ini memiliki perusahaan multinasional yang bernama Goto. Nah, Goto ini sendiri merupakan gabungan antara dari Gojek dan Tokopedia. Keduanya ini resmi bergabung pada tanggal 17 Mei 2021. Nah, nama Goto ini sendiri bukan sekedar singkatan dari nama Gojek dan Tokopedia, namun juga memiliki makna yang mendalam, yaitu gotong royong yang merupakan semangat persatuan antara dua startup unicorn yang memiliki visi dan misi yang kuat dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini ada sejarah Gojek. Nah, Gojek ini merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010. Nah, perusahaan ini pertama kali lahir dengan niat untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan Jakarta. Nah, jadi waktu itu ada pemuda kreatif yang bernama Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek dapat lebih efektif dan efisien. Nah, perusahaan ini juga bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya itu tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan ojek untuk menunggu penumpang. Nah, pada awal peluncurannya, Gojek ini hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pemesanan di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015, Gojek ini mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, jadi pengguna ojek itu dapat dengan secara online, membayarnya secara kredit, dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Nah, jadi bermitra dengan tukang ojek dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan sisanya itu 80% untuk driver Gojeknya. Nah, berikut ini ada visi misi dari perusahaan Gojek. Nah, visinya itu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan di Indonesia ke depannya. Lalu untuk misinya itu ada 4 ya. Jadi yang pertamanya itu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan dalam pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Nah, ini Gojek juga memiliki slogan. Nah, slogannya itu seperti pasti ada jalan. Nah, sejak tahun 2019, Gojek ini mengeluarkan slogan pasti ada jalan. Nah, slogan ini seakan-akan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi yang membantu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan mudah. Nah, makna dari logo Gojek. Nah, arti dari logo ini mewakili ekosistem dari Gojek yang dianggap sudah semakin solid, serta semakin memberikan banyak manfaat bagi semua orang.
logo ini mempresentasikan semangat Gojek untuk terus berusaha memberikan cara pintar agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi pengguna. Dengan begitu, para pengguna akan memperoleh kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu, logo tersebut juga bermaksud untuk memberikan pendapatan tambahan serta secara lebih luas terhadap para mitra. Nah, baik, selanjutnya ini ada skala bisnis dari Gojek atau business scale. Nah, jaringan bisnis dan wilayah operasional dari Gojek ini sudah mencakup di berbagai negara seperti gambar di bawah ini, Indonesia dan Singapura. Nah, jadi grup Gojek ini mengoperasikan bisnis di Indonesia dan di Singapura, dan engineer hubs-nya di India. Tetapi mereka tidak memiliki kantor cabang di negara-negara tersebut. Nah, jadi grup Goto ini berencana untuk terus mengembangkan dan memperluas bisnis di pasar dan lainnya. Nah, pada slide berikutnya ini saya akan menjelaskan beberapa layanan dari Gojek. Yang pertama ada GoFood. Nah, jadi GoFood ini menghubungkan konsumen dengan mitra restoran baik lokal maupun internasional dengan memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai pilihan makanan terbaik melalui smartphone mereka. Nah, selain di Indonesia, GoFood ini juga sudah tersedia di Vietnam. Lalu ada GoMart. Nah, GoMart ini merupakan layanan pesan kebutuhan sehari-hari dari supermarket dan toko serba ada, yang memperluas layanan antar makanan Gojek ke segmen fast moving consumer goods untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Lalu untuk yang ketiga itu ada GoRide. Ya. Nah, jadi GoRide ini merupakan layanan transportasi sepeda motor roda 2 yang menghubungkan konsumen dengan pengemudi pribadi yang terdaftar dan berada di lokasi terdekat melalui aplikasi mitra. Nah, GoRide ini sendiri saat ini melayani pasar di Vietnam dan di Indonesia. Lalu yang keempat ada GoCar. Nah, GoCar ini layanan transportasi roda 4 yang menghubungkan konsumen dengan mitra pengemudi sewa mobil pribadi lisensi terdekat di Indonesia, Singapura, dan Vietnam, yang memungkinkan menemukan transportasi dengan nyaman dan dalam waktu yang singkat. Yang kelima, taksi. Nah, GoTaksi ini layanan taksi berargo di Indonesia. Nah, Gojek bekerja sama dengan operator taksi terkemuka seperti dan mengoperasikan layanan serupa dengan mitra pengemudi dari berbagai operator taksi di Singapura. Yang keenam ada GoTransit. Nah, transit ini adalah solusi perencanaan bagi konsumen di Indonesia yang ingin berpergian menggunakan transportasi modal, yang menghubungkan layanan mobilitas Gojek dengan transportasi umum untuk perjalanan first mile, middle mile, dan last mile. Yang ketujuh ada GoCorp. Nah, jadi GoCorp ini platform layanan yang didedikasikan untuk melayani klien perseroan yang memungkinkan klien memantau perjalanan bisnis karyawan mereka. Nah, yang ke-8 ada Cloud Kitchen. Nah, Cloud Kitchen ini jadi dapur bersama yang dapat digunakan oleh beberapa pedagang khusus siapkan pesan antar. Nah, untuk logistiknya ini mereka ada menyediakan layanan GoSend. Nah, GoSend ini merupakan layanan consumer to customer yang memberikan akses kepada konsumen untuk mendapatkan layanan pengiriman instan dan pengiriman di hari yang sama secara cepat dan mudah.
Nah, selain di Indonesia, GoSense juga sudah tersedia di Vietnam. Nah, selanjutnya itu ada GoKilat. Nah, jadi GoKilat ini adalah layanan B2C yang didedikasikan bagi para pedagang untuk memastikan barang yang dibeli secara online dikirimkan sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan dapat diantarkan. Nah, berikutnya ini ada GoShop. Nah, GoShop ini merupakan layanan concierge sesuai permintaan yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja barang dan mengirimkannya dalam hitungan jam. Lalu yang terakhir ini ada GoBox ya. Jadi layanan GoBox ini adalah layanan logistik drop on demand untuk pengiriman barang yang berjam besar. Nah, slide berikutnya ini ada klasifikasi sistem informasi yang digunakan Gojek. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi ini merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi ini sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada diagram tersebut masih menjelaskan ada operasi support system. Nah, yang berisikan antara lain seperti transaction processing system. Nah, jadi transaction processing system ini bertugas mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Nah, TPS ini menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal eksternal. Nah, sebagai contoh, TPS ini membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, dan order pembelian. Nah, TPS ini juga memperbarui database yang digunakan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Lalu selanjutnya itu ada proses control system. Nah, jadi proses control system ini merupakan karakteristik dari informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Yang ketiga ada Enterprise Collaboration System. Nah, jadi Enterprise Collaboration System ini adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Nah, lalu ada manajemen support system. Nah, jadi manajemen support system ini adalah sistem informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen. Yang pertama itu ada manajemen information system. Nah, jadi manajemen information system itu menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. Nah, dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. Nah, manajemen sistem ini juga menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. Nah, lalu yang kedua ada decision support system. Nah, jadi decision support system ini merupakan langkah selanjutnya dari manajemen information system. Nah, jadi decision support system ini adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah dengan cepat. Lalu yang terakhir ini ada Executive Information System.
Nah, jadi Executive Information System ini adalah tipe sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi bagi manajemen. Nah, tujuannya itu menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif fungsi dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen eksekutif. Kemudian memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah yang akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam sistem informasi. Nah, pada slide berikut ini kita akan masuk ke dalam pembahasan data analitik, pembahasan kasus terkait penggunaan motor listrik. Nah, jadi tips analitiknya adalah data historis yang dimiliki Gojek terkait penggunaan motor listrik menggambarkan sebuah gambaran yang menarik. Dalam periode tertentu, jumlah motor listrik yang digunakan telah meningkat secara signifikan. Jadi rata-rata jarak tempuh per motor listrik ini dalam sehari, sebulan, dan setahun memberikan pandangan tentang pola penggunaan. Distribusi lokasi penggunaan motor listrik juga memberikan wawasan penting, menunjukkan preferensi penggunaan di area tertentu. Sementara area lain mungkin masih kurang terjamah. Namun, ada juga data yang mengindikasikan bahwa keandalan motor listrik ini meningkatkan dengan jumlah perbaikan dan pemeliharaan yang cenderung lebih tinggi daripada yang diharapkan. Lalu analisa diagnostiknya ini ada analisis lebih dalam mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja motor listrik. Terdapat kecenderungan insiden atau pemeliharaan yang lebih sering pada motor listrik, terutama terkait dengan baterai atau sistem pengisian bahan. Nah, perbandingan kinerja antara motor listrik dan motor konvensional menyoroti biaya operasional yang lebih rendah, tetapi juga menyoroti tantangan dalam motor listrik. Evaluasi umpan balik dari pengemudi dan pelanggan menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman menggunakan motor listrik, serta masalah waktu dalam pengisian baterai atau ketersediaan motor di lokasi tertentu. Selanjutnya ada analisa prediktif. Analisa prediktif ini berisi menggunakan data historis, kita dapat meramalkan tren masa depan. Prediksi menunjukkan bahwa penggunaan motor listrik akan terus meningkat seiring dengan kepedulian lingkungan yang semakin besar dan peraturan yang mendorong penggunaan energi terbarukan. Namun, juga diperkirakan bahwa tanpa perbaikan keandalan atau efisiensi, biaya pemeliharaan yang tinggi akan terus menjadi masalah. Prediksi juga menyoroti potensi keuntungan jika investasi lebih lanjut dilakukan dalam teknologi motor listrik yang lebih baik dan pengelolaan baterai yang lebih efisien. Selanjutnya ada preskriptif analitik. Jadi, untuk masa yang akan datang dengan menggunakan temuan dari analisis sebelumnya, rekomendasi terperinci dapat disusun. Pertama-tama, perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan preventif secara berkala pada motor listrik untuk mengurangi insiden dan meningkatkan keandalan. Investasi dalam pengembangan teknologi baterai yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih efisien juga dianggap krusial. Nah, Gojek juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan informasi yang lebih lanjut ketersediaan motor listrik di setiap lokasi dan mempertimbangkan program insentif untuk pengemudi yang menggunakan motor listrik secara aktif. Jadi selain itu, inovasi dalam manajemen rute dan energi juga bisa menjadi strategi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan motor listrik.
Nah, jadi rekomendasinya bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kinerja dan keandalan motor listrik, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi dampak lingkungan, mengukuhkan posisi Gojek sebagai perusahaan yang berkelanjutan dan inovatif di bidang transportasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Benny atas pemaparannya yang tadinya udah dijelasin sebelumnya ya teman-teman terkait visi misi Gojek, terus profil Gojek itu seperti apa, sejarahnya, dan lain-lain. Dan banyak yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Benny. Selanjutnya saya akan membahas terkait implementasi Big Data pada perusahaan Gojek itu seperti apa sih? Nah, di sini Big Data dalam Gojek itu terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada value, ada velocity, variety, veracity, sama value. Di mana yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang volume. Volume itu jumlah data yang diambil dan diunduh oleh perusahaan Gojek. Itu mempunyai volume yang sangat besar ya teman-teman. Jadi pada umumnya data ini akan terus bertambah setiap harinya. Jadi sesuai dengan jumlah pelanggannya, customernya, orang yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan Gojek ini biasanya akan selalu bertambah. Kemudian karena setiap datanya akan diambil dan diolah, maka dari itu disebut namanya sistem Big Data pada si Gojeknya. Jadi emang kapasitas atau volumenya itu dari Big Data dalam Gojek itu cukup besar ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada velocity. Velocity itu apa sih maksudnya Big Data dalam Gojek ini? Jadi velocity di sini bermaksud untuk menyimpan seluruh data mentah yang tadi sebelumnya yang sudah saya jelaskan yang nantinya akan segera diproses atau diolah dari data mentah menjadi data yang bisa bermanfaat atau jadi penentuan ada decision-nya, ada decision making-nya dari pengguna aplikasi Gojeknya. Maka dari itu, tak heran kadang seperti kita ditebak oleh Gojek ketika ingin memakai jasanya. Contoh, ketika saya ingin membuka aplikasi Gojek, itu biasanya udah ada rekomendasi harus ada ngapain. Contoh, kalau saya buka aplikasi Gojek itu biasanya ada fitur Go Ride, di mana saya biasanya suka pakai Go Ride Gojek itu untuk dari rumah ke kantor atau dari rumah ke kampus. Jadi kayak udah otomatis gitu loh. Itu salah satu contoh dari Big Data dalam Gojeknya. Kemudian yang ketiga itu ada variety. Variety di sini tuh maksudnya apa sih? Jadi itu maksudnya di sini data mentah yang akan diolah menjadi Big Data dalam Gojek menghasilkan banyak jenis format. Contohnya seperti gambar, teks, video, dan masih banyak lagi. Jadi dari aplikasi Gojek itu sendiri banyak macam ya teman-teman. Dari bentuk video pun ada, teks pun ada, gambar pun ada. Dari situ aplikasi Gojek terbentuk. Kemudian yang keempat itu ada veracity. Di mana veracity di sini itu artinya itu apa sih? Jadi dengan memperhatikan perilaku pengguna Gojek dan mengolahnya dengan tepat, maka hasil data yang menjadi rekomendasi untuk pengguna menjadi tepat sasaran atau sesuai dengan targetnya. Contoh seperti saya tadi. Tadi kan saya memberikan contoh kalau misalnya saya buka aplikasi Gojek, langsung keluar nih otomatis rekomendasi dari rumah saya untuk ke kantor. Jadi emang itu sudah kebiasaan saya sehari-hari. Jadi memang Gojek itu di Big Datanya itu sudah diproses dan diolah dari data mentah yang biasanya saya pesan Go Ride satu-satu, ini udah dikasih rekomendasi atau fitur yang cepet, tinggal mencet pesan gitu aja. Jadi nggak perlu masukin lagi alamatnya kemana, mau kemana, dari kemana, itu nggak perlu. Karena semuanya sudah secara otomatis dari Big Data Gojek itu terbentuk. Kemudian yang terakhir itu ada value. Yang kelima itu value, di mana nilai data pada Gojek mempunyai akurasi yang sangat tinggi karena menyimpan segala jenis informasi tentang penggunanya, mulai data pribadi, pola pembelian, pola pemesanan, pola penjemputan, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau misalnya benar di sini dijelasin bahwa value Gojek itu sangat tinggi ya teman-teman. Sesuai analisa dari kelompok kami, kalau misalnya dilihat dari si Gojek, kalau kita buka nih aplikasi Gojek, kalau misalnya pesan GoFood, biasanya dia itu akan memberikan rekomendasi. Jadi biasanya
kasih opsi-opsi paling atas yang dimana itu resto-resto yang terbaik atau yang biasa kita pesan. Jadi yang biasa kita order makanannya apa, jadi akan tampil top up di paling atas gitu tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 tujuan utama dari Big Data menurut Nadiem Makarim, di mana Pak Nadiem sendiri itu menjelaskan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada nebak, mengatur, dan mengajar. Maksudnya itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada nebak. Menurut Pak Nadiem, kalau nebak itu menebak lokasi penjemputan go ride yang seperti sebelumnya saya jelasin. Jadi udah otomatis ya teman-teman, karena lokasi kita di sini. Contoh saya sekarang lagi berada di rumah, jadi kalau saya buka aplikasi Gojek itu biasanya udah otomatis teman-teman lokasinya tuh dari rumah. Tinggal saya pilih otomatis ke mana tujuannya. Kemudian yang kedua itu menebak pilihan makanan setara pelanggan, rekomendasi makanan bagi pelanggan, atau salah satu fiturnya yaitu GoFood. Ya, tadi seperti sebelum contohnya itu kalau saya pesan GoFood nih teman-teman. Kalau pesan GoFood kan biasanya karena hari ini saya mau pesan bakso atau nasi padang, saya pesan nih bakso sama nasi padang. Kemudian nanti di hari esoknya ketika saya buka GoFood itu ada di bagian atas tuh biasanya ada muncul karena saya sering beli bakso sama nasi padang, nanti GoFood akan kasih rekomendasi untuk makanan tersebut. Kedua itu ada ngatur, di mana Pak Nadiem itu mengatakan bahwa mengatur preferensi pengemudi dalam memilih rute atau jalan dari go ride-nya. Kedua itu saat pelanggan melakukan pesanan atau booking order, sistem akan merekam 120 sinyal lebih yang nantinya menentukan jarak resto dan jalur tempuh bagi pengemudi. Nah, jadi di sini tuh lebih ke sistem dari si Gojeknya, di mana ini lebih ke pengemudinya. Ini lebih menyinggung ke bagian pengemudinya, di mana ketika pengemudi itu ada rute jalannya. Jadi di situ ada big data yang akan memproses jalan-jalan yang ditempuh oleh si pengemudi. Sedangkan yang poin kedua itu lebih ke seberapa banyak sih jumlah lokasi-lokasi yang ditempuh atau dicapai oleh si pengemudi Gojek itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada mengajar. Ngajar ini artinya apa sih? Maksudnya itu menurut Pak Nadiem itu pemanfaatan big data sebagai rujukan para ahli atau pakar untuk mengoreksi kekeliruan analisis dan mengambil keputusan. Di mana dari ngajar ini biasanya dari situ akan diambil suatu decision making atau suatu keputusan yang bisa diambil. Kedua itu semakin baik perusahaan teknologi memanfaatkan data konsumen, semakin baik pula reputasinya. Jadi di sini saya mengambil contoh Gojek, di mana Gojek itu dapat mengelola atau menganalisa big data itu dengan sangat baik ya teman-teman. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di mana ketika saya sebagai salah satu customer atau salah satu pengguna dari aplikasi Gojek ini cukup mudah, dan saya merasa sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Gojek ini. Jadi big datanya semuanya terkumpul dengan sangat baik, privasi saya semuanya aman, penggunaannya juga nyaman, cepat, efektif, efisien, dan mudah. Semuanya serta mudah untuk dijalankannya. Nah, sekarang selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait penerapan dari North Star Metric dari perusahaan Gojek. Di mana perusahaan Gojek itu yang pertama, step pertama itu menentukan North Star Magic-nya atau data pendukungnya. Di mana North Star Metric ini memiliki satu karakteristik utama, yaitu melibatkan semua pihak. Sebagai metrik yang mewakili core value, pada akhirnya usaha yang dilakukan semua karyawan akan kembali kepada metrik ini. Di mana salah satunya Gojek ini memiliki 3 core, yaitu speed, innovation, dan social impact. Nah, yang kedua itu membantu konsumen menghemat waktu dan biaya tentunya ya. Di mana jadi di sini itu mendatangkan penghasilan bagi jutaan partner, di mana bagi partner, driver, merchant itu di seluruh Indonesia itu semuanya saling menguntungkan atau memperoleh penghasilannya masing-masing.
di mana Gojek ini mengukur kedua ini lewat satu metrik, yaitu jumlah transaksi yang berhasil terselesaikan di platformnya mereka. Jadi menurut Kristal Wijaja atau Kristal Wijaja ini merupakan salah satu pelopor dari perusahaan Gojek ya teman-teman. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa satu transaksi yang selesai artinya ada satu konsumen yang menghemat waktu dan biayanya. Dan ada satu orang driver yang mendapatkan penghasilan. Jadi dari perkataan Kristal Wijaja ini menerapkan penerapan dari North Star Metric dari perusahaan Gojek. Artinya, jadi setiap saya salah satunya saya atau teman-teman yang menggunakan aplikasi Gojek nih, setelah selesai menggunakan aplikasi Gojek, saya menghemat waktu dong tepatnya, menghemat biaya juga, semuanya lebih cepat, lebih murah juga pakai Gojek. Dan ada dan ada juga driver yang jadi saling menguntungkan teman-teman. Ada juga driver yang lebih hemat, dia tuh lebih mendapatkan penghasilan. Dari sisi driver kan dilihat lagi nih sudut pandang driver, di mana driver itu mendapatkan penghasilan kan atas dari transaksi dari saya punya atau teman-teman yang setelah memakai dari aplikasi Gojek itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tahap selanjutnya kalau udah menentukan metrik yang tadi sebelumnya di poin kedua itu, Gojek telah menentukan North Star Metric yang sesuai dengan core value. Yang tadi ada 3 core value-nya, juga sudah selesai mengidentifikasi apa saja sih metriknya yang tadi di poin pertama. Berikutnya yang perlu dilakukan adalah mendorong alur operasional agar semua pengambilan keputusan selalu dilandaskan oleh metrik-metrik tersebut. Jadi, Kristal Wijaja ini berkata juga bahwa di Gojek itu setiap metrik memiliki penanggung jawab berupa analisis, developer, dan karyawan tertentu sesuai dengan bidangnya. Jadi ada pembagian per masing-masing divisinya atau ada penerapan dari segregation of duties-nya di perusahaan Gojek ini. Jadi karena metrik ini mendetail seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi penjemputan atau kecepatan loading aplikasi, di Gojek ini ada orang yang bertanggung jawab akan jumlah pesanan GoFood yang di-cancel setiap harinya. Jadi yang seperti benar kata dari Kristal Wijaja ini. Jadi di perusahaan Gojek itu udah ada penerapan dari segregation of duties, di mana ada perbagian per divisi-divisinya ya teman-teman. Jadi ada yang divisi yang bagian ini GoRide lokasinya harusnya nempuhnya kemana, berapa jauhnya, kilometernya berapa. Terus kan ada rutenya ya teman-teman, dari situ kan ada divisinya. Terus ada lagi beda nih divisinya untuk penafsiran harga, dimana harga itu kan biasanya kalau kita pakai Gojek biasanya beda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya pakai GoRide harganya berapa, Gokar itu pasti lebih mahal kan, karena kan mobil roda 4 juga lebih nyaman juga dari segi fasilitasnya. Kemudian biasanya ditentukan juga nih kalau dari harga, kalau harganya lagi biasa aja di jam-jam yang biasa itu biasanya harganya normal. Ada juga yang kayak biasanya jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk itu contohnya seperti apa sih? Jam kantor, jam 8 pagi, jam 5 sore, jam 4 sore, jam 12 ketika makan siang itu GoFood itu harganya pasti high fare. Terus kayak kalau GoRide, Gokar itu di jam-jam pulang atau pergi kantor itu pasti lebih naik harganya karena kan lebih banyak minatnya di jam-jam segitu. Contoh lainnya itu seperti kalau lagi hujan ya teman-teman, di mana saya itu sebagai salah satu pengguna Gojek yang merasakan ketika hujan itu sulit sekali untuk mendapatkan driver ketika hujan. Kenapa? Karena pertama, karena kalau GoRide itu biasanya agak lebih sulit ya teman-teman, karena harus pakai jas hujan, entah itu licin kalau hujannya terlalu deras, itu kan berbahaya juga bagi GoRide. Terus kalau misalnya Gokar itu pasti high fare, terus harganya itu jadi tinggi ya teman-teman, karena kan permintaannya juga banyak, karena di hujan itu banyak sekali yang orang-orang membutuhkan transportasi pada saat itu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ekosistem Gojek memberikan solusi lengkap dan inklusif untuk operasi semua bisnis UMKM. Jadi di sini ada program Gojek itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada akses kepada fasilitas, di mana yang pertama itu permodalan, di mana di sini Gojek itu memberikan modal kepada UMKM di seluruh Indonesia ya teman-teman. Kedua itu ada memberikan akses kepada fasilitas pinjaran dari berbagai lembaga keuangan kepada pelaku UMKM. Sama seperti konsepnya seperti permodalan di poin pertama. Yang kedua itu ada akses ke pasar, di mana akses ke pasar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu program promosi mendorong daya beli, di mana minat pembeli ini akan tinggi ya teman-teman atau saling seimbang. Di sini, kemudian yang kedua itu bermitra dengan pemerintah di program Bangga Buatan Indonesia. Di sini itu ada program yang namanya Bangga Buatan Indonesia, di mana itu seluruh kalau yang saya cari tahu itu adalah program di mana para UMKM itu memproduksi emang yang itu buatan dari tangan mereka sendiri atau biasa kita kenal sebagai sebutan handmade ya teman-teman. Di mana handmade ini merupakan produk lokal dari Indonesia itu sendiri. Yang ketiga itu bermitra dengan pemerintah di program Tugu Tani, Toko Tani. Di mana Toko Tani di sini artinya itu program yang disediakan oleh atau disalurkan dari pemerintah itu sendiri. Dan yang ketiga itu akses kepada program pelatihan, di mana Gojek melakukan berbagai program pelatihan bekerja sama dengan berbagai pihak juga. Jadi di sini program pelatihannya itu sebagai saluran webinar, seminar itu yang diadakan oleh Gojek untuk mengembangkan bisnis usahanya. Kedua, itu ada pelatihan skill dari kewirausahaan. Jadi Gojek itu menyediakan beberapa event-event untuk orang-orang yang ingin meningkatkan skillnya dalam bidang kewirausahaan. Ketiga itu ada pelatihan manajemen bisnis. Dan yang terakhir adalah pelatihan pemasaran online. Jadi sebenarnya 4 poin ini sama aja teman-teman. Cara pemaparan dari perusahaan Gojek itu melalui webinar, seminar, atau event-event tertentu yang disediakan secara offline maupun online. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat tuh biasanya Gojek ada mengadakan event-event tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan inklusif dari Gojek itu sendiri itu ada apa aja sih? Jadi di sini banyak macam ya teman-teman. Saya ada melampirkan di mitra banknya. Jadi Gojek itu memang sudah bekerja sama dengan bank-bank baik bank-bank swasta maupun bank-bank negeri ya teman-teman. Nah, mitra logistiknya tuh ada apa aja sih? Banyak teman-teman, ada Paxel, ada Si Cepat, ada JNE, ada Wahana, GNT, dan masih banyak lagi. Di sini saya ada mau kasih satu note, di mana di bawah sini program pelatihan dari Gojek itu termasuk Golek atau Wirause Compage dari Korunkas Partner GoFood dan Forum Pedagang Baik GoPay Pelatihan Go Nusantara. Jadi maksudnya di sini tuh apa sih? Jadi tuh ada beberapa sudah hampir seluruh 95% di seluruh Indonesia yang UMKM itu menggunakan atau bekerja sama dengan Gojek melalui GoPay. Jadi payment itu semuanya efektif menggunakan elektronik, dompet-dompet elektronik ya teman-teman. Jadi semuanya udah nggak pakai cash lagi, udah cashless. Jadi di mana UMKM itu semuanya sudah bekerja sama melalui pembayaran pakai GoPay atau GoPay Letter. Jadi ada GoPay Letter ya teman-teman. Jadi penerapannya seperti kita diberikan uang terlebih dahulu dari Gojeknya untuk pemakaian kita sendiri. Nanti kemudian akan dilakukan pelunasan secara rutin. Seperti itu untuk GoPay Letter. Itu saya penjelasan sedikit aja sih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait dampak buruk aplikasi modifikasi pada handphone. Di mana di sini tuh sangat penting ya teman-teman, seperti yang sudah kita jelas seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari di sistem informasi akuntansi, di mana dampak buruk ini pada handphone apa aja sih dari perusahaan Gojek ini. Jadi selain merugikan akun Gojek,
Dan handphone aplikasi modifikasi juga dapat merugikan mitra lain yang bekerja sama dengan jujur dan menaati peraturan. Karena menggunakan aplikasi modifikasi merupakan tindakan yang curang, padahal mereka bekerja sama dengan jujur, memiliki niat bekerja sama seperti menafkahi keluarganya. Jadi salah satu contohnya itu di sini saya akan memaparkan lebih detail lagi di mana kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Gojek itu sendiri. Di mana di sini itu ada dijelasin ya teman-teman dampaknya itu bagi drivernya itu sendiri apa sih di gambar paling kiri itu. Dampak buruk dari penggunaan handphone bagi driver itu yang pertama, handphone itu rentan sekali terkena virus ya teman-teman. Entah itu buka web yang sembarangan, dari web yang gak jelas, itu kan dari iklan-iklan, itu kan rentan virus ya teman-teman dari bagian situ. Terus yang kedua itu handphonenya mudah panas. Tentu saja driver handphone itu akan mudah panas, dimana kalau dilihat kan sistemnya Gojek kan lumayan besar ya teman-teman, dimana big datanya itu kumpul semuanya di dalam situ, dimana driver itu diperuntukkan Gojek itu kan aplikasi berbasis online, dimana harus ada wifi atau data seluler, dimana kalau misalnya kita mengaktifkan wifi atau data seluler, otomatis baterai dari handphone itu akan cepat menguras atau berkurang, lebih cepat menguras. Kemudian karena mengurasnya baterai tersebut membuat handphone tersebut bekerja lebih cepat gitu kan teman-teman, beroperasi terus-menerus setiap hari. Driver kan dari pagi sampai malam mereka bekerja kan. Jadi di situ handphone akan mulai panas karena lokasi juga dinyalain kan. Driver harus nyalain lokasi karena kita nggak bisa tahu nih kalau driver nggak nyalain lokasi, di mana sih driver kita, udah nyampe belum ya ke titik tujuannya, udah nyampe belum ya ke restorannya, makanannya udah di pick up atau belum gitu. Lebih ke situ. Habis itu ada juga yang di sini itu aplikasi Gojek yang sering error. Kenapa error? Biasanya tuh lebih ke, tapi kebelakangan ini sih saya lihat aplikasi Gojek itu tidak error ya. Mungkin karena biasanya dari penerimaannya, dari sisi drivernya, mungkin dari sistem nerima pelanggan itu biasanya suka error, atau ada yang kepental-pental. Kadang tuh saya dengar dari cerita-cerita driver itu, mereka itu dapat pelanggan tuh yang jauh-jauh lokasinya, kadang suka error dari situnya. Terus yang keempat itu ada kerusakan pada perangkat handphone. Dimana kerusakan pada perangkat handphone itu sendiri biasanya lebih ke fisik maupun di bagian internal dari HP drivernya. Itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, entah itu dari fisiknya, entah itu dari dalam handphone yang bermasalah. Terus yang kelima itu ada kualitas sistem handphone yang menurun. Tentu dong teman-teman, karena penggunaan handphone yang kita pakai itu sehari-hari, karena kita pakai rutin nih teman-teman, itu akan menurunkan kualitas handphone itu sendiri. Entah itu dari baterai health-nya turun, terus entah itu dari makin lemot karena kita keseringan buka atau mendownload aplikasi lain, penggunaannya, baterainya jadi cepet habis, itu kan mempengaruhi kualitas baterainya juga ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada klaim garansi HP tidak berlaku karena proses routing. Nah, di sini saya akan memaparkan juga nih teman-teman dari pembagian kelebihan dan kekurangan Gojeknya. Yang pertama itu kelebihannya itu kemudahan dalam penggunaan. Efektif dong teman-teman, yang seperti teman-teman sudah pakai nih selama memakai Gojek itu semuanya penggunaannya sangat mudah. Kedua itu banyak layanan yang tersedia, yang tadi seperti Benny sudah jelaskan sebelumnya, itu kan layanannya ada GoRide, Gojek, banyak fitur-fitur yang bisa digunakan di aplikasi Gojek ini.
Kemudian yang ketiga itu inovasi yang terus-menerus. Bener banget teman-teman, inovasi yang terus-menerus. Dimana sekarang ini Gojek itu sedang menerapkan Go Investasi, dimana kita bisa berinvestasi dengan menggunakan aplikasi Gojek. Dengan payment menggunakan GoPay, itu kita bisa berinvestasi dengan mudah. Yang kelima itu penawaran promo yang menarik. Bener banget teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu, kalau bagi user Gojek itu ada yang namanya Go Club. Di mana Go Club itu ada merupakan tingkatan-tingkatan dari user Gojek itu sendiri. Jadi seberapa rutin sih teman-teman menggunakan aplikasi Gojek itu? Jadi kalau misalnya semakin rutin, akan semakin banyak promo atau fasilitas yang diberikan dari Gojek kepada usernya. Jadi saya sendiri jadi biasanya Go Club itu tiap tahun akan berubah atau di reset ulang gitu teman-teman. Jadi dulu karena saya cukup sering menggunakan user Gojek, di mana user Gojek itu saya sudah bos. Jadi tingkatan bos itu mungkin udah level keempat. Jadi tinggal satu lagi itu udah yang lumayan tinggi, dimana kalau saya lihat saya baca-baca dari websitenya Gojek, kalau tingkatan yang paling tinggi itu bisa dapat voucher gratis nonton setiap bulan, terus ada kayak promo untuk Alfamaret itu lebih tinggi 20.000 sampai 25.000. Kalau saya waktu itu hanya mendapatkan sekitar 15.000. Terus kalau yang priority itu ya level 5 itu bisa dibilang priority ya teman-teman. Dimana kalau yang saya baca itu tingkat 5 itu biasanya lebih diutamakan. Jadi contoh saya level 4. Terus si A ini sebutlah Siti. Siti ini udah level 5 nih. Siti ini udah level 5 dimana kalau saya pesan GoRide, dia pesan GoRide, pasti dia dulu yang akan dapat. Jadi dari divisi Gojek itu akan memilih driver untuk si Siti terlebih dahulu sedang dibandingkan saya. Karena kan saya level 4 ya. Tapi saya juga mendapat prioritas dibandingkan user-user Gojek yang masih di level 1 seperti itu. Selanjutnya itu ada poin 6 itu pilihan pembayaran yang fleksibel, di mana Gojek itu menyediakan fitur yang bisa payment menggunakan Gojek, terus sisanya menggunakan cash. Di sini saya baru ketemu di Gojek. Kalau di Grab, saya biasanya tuh mau OVO full atau mau cash, total semuanya cash. Kalau di Gojek tuh enggak teman-teman. Di Gojek tuh bisa separuh-separuh. Jadi bisa payment separuhnya pakai GoPay, sisanya pakai cash. Karena kan biasanya GoPay itu saldonya kepotong terus ya kalau kita sering pakai. Dimana waktu itu saya pernah pakai untuk pesan GoFood. Saya beli makanan, dimana makanan tersebut harganya 100.000, tapi di GoPay saya hanya 90.000. Jadi sisanya 10.000 itu saya bayar pakai cash. Itu bisa. Terus nomor 7 itu memiliki fitur keamanan. Ya, fitur keamanan ini biasanya Gojek itu ada password sendiri. Kalau kita mau pakai, itu biasanya kita masukin kode PIN-nya sendiri. Kalau kita atur di handphone kita ya. Terus yang ke-8 itu ada integrasi dengan aplikasi lain. Jadi Gojek itu emang sudah bekerja sama dengan beberapa aplikasi lain. Ke-9 itu memberikan peluang bagi para pengemudi, di mana driver itu akan mendapatkan penghasilan dari setiap customer yang diselesaikan. Dan yang terakhir itu terus meningkatkan layanan. Jadi di Gojek itu selalu memberikan inovasi, selalu memberikan layanan-layanan terbaru. Jadi kan dulu Gojek itu cuman ada GoRide, GoCar gitu-gitu aja. Sekarang tuh udah ada GoSend, udah ada GoClean, ada GoBox. GoBox itu biasanya yang nganterin pakai truk-truk gede untuk pindahan atau untuk pindahan kos atau mau ngangkut barang dari rumah mana ke rumah mana, atau GoSend itu ngirim barang dari rumah saya ngirim barang ke
ngirim barang ke teman itu kan bisa juga pakai GoSend. Nah, itu dari 10 kelebihan dari Gojek itu sendiri. Sedangkan 10 kekurangan dari Gojek itu adalah keterbatasan dalam jaringan, di mana seperti yang kita tahu kalau Gojek itu kan harus online ya teman-teman. Jadi harus ada WiFi atau enggak data selulernya agar tetap terhubung atau terkonek. Yang kedua itu tergantung pada koneksi internet. Nah, jadi kalau misalnya koneksi internetnya buruk, jadi kemungkinan Gojeknya juga akan loading terus-menerus. Ketiga, biaya tambahan yang mungkin tidak terduga. Contoh, biasanya kalau misalnya pesan GoFood atau makanan, itu biasanya drivernya akan anterin nih. Mereka akan anterin ke rumah saya. Terus mereka akan bilang, mohon maaf sebelumnya, ini tadi saya ada parkir di restonya, tapi ternyata di restoran tersebut parkirnya bayar sebesar 2.000 atau 5.000. Itu biasanya akan saya berikan cash segitu untuk pelunasan dari parkirnya. Karena kan nggak mungkin ya teman-teman, drivernya yang nanggung dari parkirnya itu boncos ya teman-teman. Kalau dari segi drivernya menurut saya. Jadi biasanya emang itu merupakan kewajiban dari customer atau pengguna dari Gojeknya, jadi harus menanggung itu sendiri. Terus keempat itu tergantung pada ketersediaan layanan di lokasi tertentu. Jadi biasanya nggak semua fitur itu bisa digunakan ya teman-teman. Contoh, Jakarta itu saya bisa pakai GoBox, sedangkan waktu itu saya pernah coba di daerah Tangerang ujung sana, itu GoBox itu nggak ada. Entah itu daerah rumah saudara saya terpencil atau bagaimana, tapi GoBox itu nggak ada. Kemudian yang kelima itu masalah teknis pada aplikasi yang kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang saya suka ketemu yang namanya GoPay itu error pas saat payment. Jadi loading mulu, padahal sinyal saya bagus. Sedangkan dari GoPay-nya itu loading mulu, sehingga waktu itu saya pernah kejadian bayar beli suatu minuman di mana saya menggunakan GoPay, di mana GoPay itu jadi ke payment 2 kali, karena saya pikir awalnya itu enggak sukses payment-nya. Jadi saya payment lagi, jadi double payment-nya. Sehingga dari restoran tersebut bilang, ini sisanya kami bayar cash aja ya, karena ini masuknya double nih. Jadi makanya sering error seperti itu. Keenam, keterbatasan dalam cakupan layanan, seperti yang sama seperti poin keempat. Yang ketujuh itu tidak selalu tersedia layanan pelanggan yang responsif. Ke-8, kemungkinan adanya perbedaan harga antara driver. Dan ke-9 itu proses klaim refund mungkin memakan waktu. Sejujurnya saya belum pernah untuk refund ya di Gojek itu bagaimana pemberlakuannya. Cuman refund itu minim deh terjadi transaksi refund itu. Dari yang saya baca-baca juga refund dari keluh kesah Gojek juga tidak ada yang refund karena kan nggak mungkin di refund juga ya teman-teman. Biasanya driver transaksi berjalan secara mulus begitu-begitu saja, diantar sama driver udah oke, payment clear. Transaksi terjadi begitu saja dan sudah selesai. Poin terakhir itu adalah ketidaknyamanan atau kesalahan dalam navigasi. Biasanya ini lebih ke rute atau lokasinya, karena entah itu lebih dikasih dari Google Maps-nya dikasih muter jalan yang lebih muter karena menghindari macet lah atau apalah. Tapi ada juga yang beberapa lebih kayak memakan waktu karena diajak muter-muter sama Google Maps-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan dari Gojek. Jadi di sini teman-teman bisa lihat laporan keuangan Gojek itu dari saya melampirkan perbandingan dari 2020 sampai 2022. Di mana 2020 sampai 2022 di sini merupakan comparison atau komparasi dari consolidation. Saya ngambilnya dari laporan laba ruginya ya teman-teman. Di sini laporan keuangannya saya ambil dari BI yang sudah terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia.
Jadi di sini yang memang sudah setiap tahunnya dilaporkan oleh Gojek itu sendiri. Di mana bisa dilihat ya teman-teman, dari 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan dari pendapatan bersih. Di mana kalau saya analisis dari laporan keuangan ini, bisa dilihat kalau di 2020 kan memang awal mula COVID ya teman-teman. Dimana karena awal mula COVID banyak orang-orang yang jarang keluar atau go-ride-go-car itu pasti tingkatannya tuh akan menurun. Palingan pendapatannya itu kalau yang saya baca-baca di 2020 dan 2021 lebih 95-97% itu ada di GoFood. Biasanya karena kita menerapkan WFH, work from home, study from home, itu karena semuanya dilakukan aktivitas dari rumah, jadi biasanya lebih ke GoFood mungkin ya. Saya juga cukup sering untuk pesan GoFood selama pandemi. Jadi karena kerja gabut, belajar harus ngemil, biar nggak ngantuk atau biar lebih semangat, butuh asupan, itu biasanya lebih pesan ke GoFood-nya. Sedangkan kalau dilihat di tahun 2022 itu peningkatannya udah cukup lumayan sih, karena kan memang sudah nggak ada WFH, semuanya udah beraktivitas seperti biasa. Namun kan memang sudah pakai masker aja nih. Jadi masih beraktivitas tapi masih menggunakan masker. Dimana kalau dilihat itu pendapatan bersihnya itu ada sekitar 11 jutaan. Itu untuk 1 tahun ya teman-teman. Beban pokok pendapatannya itu seperti apa sih? Seperti kayak dari merchant-merchantnya Gojek itu kan ada produksi jaket, terus ada kayak stiker-stiker logo, helm, terus ada yang kayak pelindung. Nah, itu kan awal-awal kan pasti ada kayak pengeluaran biaya yang cukup besar tuh. Nah, biaya penjualan dan pemasaran itu maksudnya dari iklan, itu kan ada juga tuh. Terus beban umum dan administrasi lebih ke operasional dari Gojek itu sendiri. Pengembangan produk itu dari pembagian merchant atau dari upgrade dari aplikasinya Gojek, itu semuanya ada di situ. Penyusutan dan amortisasi itu biasanya lebih ke entah itu bangunan yang dimiliki oleh Gojek ataupun aset tetap, entah itu dari peralatan inventaris kantor dari perusahaan Gojek, terus kayak dari inventaris kayak mobil, motor, itu kan ada beberapa mobil yang difasilitasi memang dari Gojek itu sendiri. Kayak motor listrik, itu kan Gojek udah lagi nerapin ya sekarang teman-teman, dimana itu kan harus ada pencatatan penyusutannya, harus ada perhitungannya juga per masing-masing tahunnya itu seperti apa. Nah, nanti dari pendapatan bersih itu dikurangi dengan beban-beban pokok pendapatannya, itu akan mendapatkan rugi usahanya, di mana rugi usahanya itu akan dikurangkan lagi dengan penghasilan keuangan, biaya keuangan, keuntungan dan kerugian, selisih kurs bersih, terus ada kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi, hingga memperoleh rugi sebelum pajak penghasilan. Jadi di sini itu merupakan penyusunan dari laporan keuangan Gojek untuk 1 tahun. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dari rugi tahun berjalan. Di mana kalau dilihat dari laporan keuangan Gojek itu sendiri tidak memperoleh pendapatan yang cukup tinggi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tuh cukup banyak juga nih kalau dilihat. Dari dalam usaha saja sudah rugi sekitar 30 juta untuk tahun 2022. Di sini saya tidak melampirkan 2023. Kenapa? Karena 2023 belum selesai atau belum ada laporan keuangannya, belum dipublikasikan di BEI. Jadi masih analisis menggunakan laporan keuangan tahun 2022. Di mana di sini dilihat juga kalau pendapatan Gojek itu kan diberikan juga ya biaya, diberikan juga kepada masing-masing drivernya. Jadi sebenarnya Gojek itu hanya pihak ketiga atau perantara antara driver dengan user.
Nah, selanjutnya itu ada penghasilan komprehensif lain, di mana penghasilan komprehensif lain itu berisi penghasilan-penghasilan dari imbalan pasca kerja setelah pajak. Itu biasanya ada pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi yang terdiri dari penjabaran selisih kurs sama entitas asosiasi. Jadi di sini ada merupakan pembagian dari entitas induk sama kepentingan non pengendalinya. Di sini laporan keuangan yang dilampirkan oleh Gojeknya. Kepentingan non pengendali itu maksudnya pembagian kepada pemegang sahamnya ya teman-teman. Jadi emang untuk kepentingan dari pembagian sahamnya. Nah, di sini saya ada menganalisis dari laporan keuangan Gojek itu, saya ada memperhitungkan rasio-rasio keuangannya. Di mana ini saya lampirkan dalam bentuk presentase ya, teman-teman. Dari 2020 sampai 2022. Tentu ada peningkatan di 2020 kan tingkat ruginya memang tinggi nih, cukup tinggi di sekitar 508, sedangkan di 2022 penurunan ruginya ya masih rugi, tapi kan masih ada lebih rendah kalau dibandingkan dengan tahun 2020-nya. Terus ini kan rugi tahun berjalan dibagi, ini gross marginnya. Yang pertama itu rugi tahun berjalan dibagi dengan pendapatan bersihnya. Kemudian yang kedua itu ada rugi tahun berjalan dibagi dengan jumlah ekuitasnya atau buat menghitung dari si yang namanya retained earnings-nya. Terus dari ekuitasnya, equity-nya itu gimana, pemodalannya gimana. Rugi tahun berjalannya itu ada dari rugi tahunnya itu dari 80% sampai ke 33. Walaupun masih minus tapi ada penurunan. Yang artinya itu baik ya teman-teman. Karena kan ruginya makin lama makin turun nih. Makin kesini makin turun. Kalau bisa tahun 2023 nanti bisa jadi laba. Terus dari jumlah ekuitasnya, jumlah perkaliannya, terus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendeknya. Oke, selanjutnya itu tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dari big data perusahaan dari Gojek. Nah, di sini tuh ada dari big data Gojek itu penerapan agar gimana sih big data Gojek itu, karena kan big data Gojek yang kita ketahui kan cukup besar ya teman-teman, cangkupan dari privasinya, data-data usernya, karena kan yang memakai Gojek itu nggak cuma 1-2 orang, sedangkan itu udah hampir ribuan. Di Indonesia ada, Singapura ada. Itu Singapura itu tadi kan dijelasin juga sama Benny, di mana bisnis scale-nya dari Gojek itu ada di Indonesia sama Singapura. Jadi usernya Gojek itu memang banyak, di mana big data itu harus dikelola atau dijaga dengan sangat aman agar data-data user atau pengguna Gojek itu nggak bocor. Gimana sih penerapan dari Gojek itu sendiri? Nah, jadi Gojek itu ada menerapkan yang pertama itu ada penerapan keamanan, perlindungan, dan privasi data, di mana Gojek ini memastikan dengan mematuhi standar tertinggi yang berlaku dalam hal keamanan dan privasi, serta regulasi yang berlaku untuk aturan data pengguna dan sistem yang digunakan. Hal ini dilakukan melalui proses peninjauan seksama dalam proses pengembangan produk dan fitur baru, serta pengamanan data yang ada dalam sistem Gojek. Kedua itu ada operasi keamanan cyber dan penanganan insiden, di mana Gojek ini beroperasi 7x24 jam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau customer service malam-malam pun masih dijawabin kok teman-teman kalau ada yang masih bermasalah. Dalam melakukan pengawasan. Oh maaf teman-teman, diralat. Jadi itu 7x24 jam itu untuk keamanan cybernya. Jadi customer service itu enggak selalu 24 jam. Jadi emang ada jam-jam tertentunya doang. Biasanya kalau customer service Gojek itu yang saya tahu biasanya mulai beroperasi itu dari sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 atau jam 9 malam. Dan sisanya itu akan dibantu oleh bot atau AI. Artificial Intelligence, di mana di sini itu merupakan buatan manusia atau
robot AI yang membantu menjawab permasalahan-permasalahan dari user Gojeknya itu sendiri. Dimana 7x24 jam itu yang saya ulangi itu adalah keamanan cybernya ya teman-teman. Jadi pelaporan ancaman cyber melalui sebuah tim berpengalaman yang memiliki kemampuan khusus untuk merespons, menangani, dan memulihkan insiden yang berhubungan dengan keamanan informasi. Jadi contoh kalau misalnya malam-malam nih keamanan saya punya GoPay-nya kok ke-hack. Ini gimana? Saya akan menghubungi ke layanan Gojek untuk lebih diproses lebih lanjut dari sistem keamanannya. Mohon untuk GoPay saya enggak dihack, mungkin diamankan dulu GoPay-nya, gitu-gitu bisa ditangani oleh Gojek. Karena yang saya tahu waktu itu teman saya juga pernah dimana GoPay-nya tuh bermasalah, entah itu bermasalah atau gimana, suka error. Ada juga yang kayak waktu itu handphonenya pernah hilang, jadi GoPay-nya minta diamanin dulu. Jadi dia itu telepon ke bagian customer service, kemudian customer service-nya nanya, ditanya-tanya lah profilnya, apakah ini benar nggak sih teman saya punya GoPay-nya. Jadi biasanya lebih ke nanya nama, terus nomor yang didaftarkan di GoPay-nya tuh apa. Terus lebih ke KTP, harus melampirkan KTP juga, dia harus bawa KK juga untuk sebagai dokumen pendukung untuk validasi datanya. Nah, yang C itu ada program penanganan ancaman dan ancaman internal, di mana Gojek ini menerapkan pengujian offensive security dan pendekatan sistematis untuk menguji kontrol internal Gojek terhadap kerentanan internal dan eksternal, serta ancaman sehingga meningkatkan penetapan postur dari keamanan. Yang D itu ada salah satu contohnya, keamanan aplikasi dari cloud endpoint, di mana Gojek ini terus menanamkan kontrol keamanan pada tahap awal pengembangan untuk memastikan produk yang dikeluarkan oleh Gojek memiliki tingkat keamanan yang baik. Gojek juga melakukan pengujian secara terus-menerus, melakukan pengujian terhadap perangkat pengguna dan teknologi berbasis cloud yang digunakan. Jadi Gojek itu ada sistem cloud, jadi semuanya itu pasti usernya itu disimpan ke sistem cloud-nya. Dan yang terakhir itu ada pencegahan dan deteksi penipuan, di mana Gojek juga menerapkan pengamanan sistem platform untuk menjaga kepercayaan pelanggan dengan penerapan teknologi yang dapat menangkal usaha penipuan terhadap pengguna pada sistem Gojek yang digunakan. Gojek memanfaatkan kemampuan AI untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang mencurigakan, konten yang tidak etis, serta perilaku yang tidak aman atau termasuk dengan abusive. Nah, sekian itu beberapa upaya yang diterapkan dari Gojek agar big data perusahaan Gojek tersebut nggak bocor ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya, Sofia. Baik, kemudian saya akan membahas bab terakhir, yaitu bab keempat, yang diisikan dengan penutup. Di dalam penutup ini, kami berikan kesimpulan. Jadi, pada proyek saat ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi yang bergerak pada PT Gojek Indonesia, yang terdiri dari pendahuluan dan landasan teori yang membahas mengenai big data serta jenis-jenis data analisis, fraud yang terjadi pada PT Gojek Indonesia, dan juga internal control yang diterapkan pada sistem PT Gojek Indonesia. Berdasarkan hasil dari data analisis tersebut yang telah diperoleh, maka dalam laporan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ini, PT Gojek Indonesia ini merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini pertama kali lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat di tengah kemacetan di perkotaan atau ibu kota. Kala itu seorang pemuda kreatif yang bernama Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek online yang karena dia ini sering menggunakan jasa ojek.
Yang kedua ada arti logo Gojek terbaru. Nah, jadi arti logo Gojek ini melambangkan sebuah kekuatan dari ekosistem Gojek itu tersendiri. Logo ini juga merupakan sebuah bentuk apresiasi pada para mitra serta para pengguna ojek. Yang ketiga ada fungsi dari Big Data pada sistem Gojek. Itu terdiri dari 4. Yang pertama ada menentukan penyebab suatu masalah atau kegagalan secara real time. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cerdas dan tepat. Yang ketiga, mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses yang menyimpang dan berhenti karena adanya kesalahan dari sisi teknis maupun dari sisi non-teknis. Dan yang terakhir, untuk mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa suatu aplikasi ojek online tersebut. Baik, berikut kesimpulan yang keempat ini terdapat dari jenis-jenis data analisis pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama ini ada descriptive analysis, atau jenis ini berfungsi untuk menggambarkan situasi dari sebuah bisnis. Saya berikan sebuah contoh, misalnya laporan keuangan tahunan, laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, serta grafik penjualan bulanan. Yang kedua ada diagnostis analitik. Jadi diagnosis ini adalah untuk memberikan diagnosa dari permasalahan bisnis di suatu perusahaan. Nah, tujuannya ini untuk menganalisis data historis dan mengidentifikasi penyebab peristiwa atau tren tersebut. Nah, saya berikan contoh seperti analisis varian atau analisis penyebab kerugian. Dan yang terakhir, identifikasi penyebab penurunannya laba atau keuntungan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada predictive analysis. Predictive analysis ini sendiri memiliki tujuan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa ke depan berdasarkan data historis dan tren yang telah diidentifikasi. Contohnya ini untuk peramalan penjualan ya, peramalan penjualan, terus peramalan pemakaian ojek online, dan perkiraan pertumbuhan keuntungannya. Yang terakhir ada prescriptive analysis. Prescriptive analysis ini memberikan rekomendasi tindakan yang harus diambil berdasarkan analisis data dan proyek di masa depan. Contohnya ini pengelolaan portofolio investasi, pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya. Kesimpulan yang nomor 5 ini beberapa contoh fraud yang terjadi di sektor PT Gojek Indonesia ini. Yang pertama itu ada pelanggaran palsu. Pelanggan palsu atau transaksi palsu. Contohnya di sini saya ambil contoh seseorang membuat akun palsu untuk memesan ojek. Namun sebenarnya dia itu tidak berniat untuk naik ojek tersebut atau membayar. Yang kedua ada pencurian akun pengemudi. Pencurian akun pengemudi ini saya beri contoh seseorang dapat mencoba mencuri akun pengemudi untuk mendapatkan akses ke sistem dan mengemudi ojek dengan identitas yang tidak sah atau pemalsuan identitas. Yang ketiga, manipulasi GPS. Jadi pengemudi yang tidak jujur ini dapat menggunakan perangkat lunak atau metode tertentu untuk memanipulasi data GPS, sehingga terlihat mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh. Yang keempat, ada penipuan pembayaran. Saya ambil contoh penipuan pembayaran ini seperti pengguna mungkin mencoba melakukan penipuan dengan menggunakan informasi pembayaran palsu. Kemudian yang terakhir ada serangan cyber. Serangan cyber ini contohnya itu penjahat cyber yang dapat mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan sistem keamanan platform ojek online atau Gojek untuk mengakses data pribadi para pengguna, untuk mengambil informasi, serta untuk mengetahui informasi keuangan para pengguna ojek online tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir, kesimpulan nomor 6, itu ada jenis internal control dalam sistem pengendalian PT Gojek Indonesia. Yang pertama, terdiri dari preventif. Contoh preventif ini ada verifikasi pengguna yang kuat pada saat pendaftaran. Jadi bisa login email, bisa menggunakan Face ID, kemudian kata sandi yang cukup kuat juga dan enskripsi data.
Kemudian ada detektif. Contohnya pemantauan transaksi keuangan secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang cukup mencurigakan. Dan yang terakhir ada korektif. Korektif ini contohnya memblokir akun yang terlibat dalam aktivitas yang tidak sah atau cukup mencurigakan. Baik, di sini para kelompok kami memberikan beberapa saran. Jadi berdasarkan hasil analisis dan diskusi dari kelompok kami, berikut ini kami sampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan menyangkut dengan studi kasus yang dibahas, yaitu PT Gojek Indonesia, dalam menggunakan teknologi informasi dan mengimplementasikannya ke dalam jasa transportasi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, PT Gojek sebaiknya terus mengembangkan dan memperbarui sistem keamanan yang canggih, termasuk kontrol autentikasi ganda, enskripsi data, dan deteksi anomali. Penggunaan verifikasi biometrik untuk mencegah akses yang tidak sah serta penipuan data diri. Yang kedua, PT Gojek dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data. Blockchain ini dapat digunakan untuk menyimpan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, serta memberikan kepercayaan tambahan dalam urusan keuangan dan identifikasi para pengguna. Kemudian yang saran ketiga ini, PT Gojek sebaiknya menjalin atau membuat hubungan yang cukup erat, hubungan kerjasama dengan lembaga keamanan cyber eksternal untuk melakukan audit dan evaluasi keamanan secara teratur tentunya. Yang keempat, PT Gojek disarankan untuk melakukan kampanye edukasi secara teratur untuk memberitahu para pengguna dan juga para pengemudi tentang jenis-jenis penipuan yang mungkin terjadi dan cara melaporkan eh, penipuan tersebut. Informasi ini dapat disampaikan melalui aplikasi, situs web, dan sebagian lainnya. Dan saran yang terakhir ini, PT Gojek dapat mempergunakan big data atau pemantauan kinerja operasional secara lebih real time. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem beroperasi, PT Gojek ini dapat merespon dengan cepat terhadap masalah dan meningkatkan efisiensi operasional. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata.